India, Pakistan, Bangladesh itu mereka banyak banget itu untuk yang menguasai market online ya kayak gitu. Negara-negara berkembang ini nih secara rate mungkin jauh ya dibanding mereka hire designer di sana. Tapi secara kualitas itu nggak kalah. Fresh graduate itu bisa dari $3.000 atau $4.000 per bulan. Sedangkan di sini kalau dibawa ke Indonesia itu kan udah bisa jadi satu tim sendiri. Iya. Itu nggak perlu bakat sebenarnya mas. Saya tekankan itu nggak perlu bakat, tapi butuh gigih aja. Mau belajar dari awal. Walaupun nggak bisa gambar gitu atau nggak bisa. Itu bisa dilatih. Oh, bisa dilatih. Bisa dilatih. Ini sudah dibuktikan mas. Jadi kan kalau nanti kita ngomongin ke project yang CSR-nya, itu kan salah satu CSR saya CSR kami adalah ada sekolah namanya Indonesia Creators Academy. Itu dididik dari nol dan sekarang udah masuk angkatan ke-6. Rezeki itu bukan ditanggung perusahaan. Rezeki itu juga bukan tergantung istilahnya skill kita tuh apa aja, tapi ya seberapa besar, seberapa jauh ikhtiar kita plus ketawakalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang Mas Aryo, jauh-jauh dari Jogja Mas. Alhamdulillah Mas, akhirnya bisa sampai ke Tulungagung. Kayak namanya Mas Agung ya. Tulungagung ya Mas. Jadi banyak yang jenengan tolongi sebenarnya ya Mas. Jadi kalau memperkenalkan diri itu enak, Agung dari Tulungagung. Oh iya, jadi berirama ya Mas. Kan kita juga berteman di sosial media ya. Jadi juga ada gerakan sosialnya, kadang-kadang juga kritik pemerintah, terus kadang-kadang juga bisnis. Yeah. Sebenarnya kalau boleh dikategorikan atau mendeskripsikan diri itu Mas Aryo ini disebut sebagai apa? Kalau Mas Aryo mendeskripsikan diri sendiri. Siapa ya Mas ya? Karena saya tuh nggak pernah merasa diri saya spesial mungkin ya gitu. Cuman mungkin Allah amanahkan aja gitu. Kebetulan Allah amanahkan beberapa unit studio desain gitu mungkin bagi audiens yang belum mengikuti video saya di sebelumnya gitu. Yeah. Jadi ada studio desain grafis yang mana itu pasarnya adalah luar negeri kayak gitu. Terus kemudian juga beberapa proyek-proyek CSR yang saya support juga, termasuk proyek dakwah dan lain sebagainya kayak gitu. Terus apa ya Mas ya kalau misalkan mau mendefinisikan ya saya hanyalah manusia biasa yang mencoba untuk terus memberikan dampak kebermanfaatan supaya apa yang kita usahakan di dunia ini nggak sia-sia gitu. Bisa dibawa sampai akhirat. Ini sesuai nih Mas, no timeless legacy. Jadi kan visinya kita sama, legacy kan Mas. Gitu. Iya. Berarti kalau dari segi bisnis, berarti bisnisnya bergerak di bidang desain grafis yang dimana marketnya luar negeri. Gitu. Oke. Berarti kalau market luar negeri itu tidak terpengaruh dengan isu-isu hari ini yang sedang sepi, sedang penurunan, itu nggak pengaruh ya Mas Aryo? Ya? Alhamdulillah Mas, izin Allah ya. Jadi bahkan pas saat pandemi itu malah kita naik-naiknya. Karena pas waktu itu kan semua pada WFH gitu. Sehingga pas WFH terus aku bikin apa ya gitu. Akhirnya mereka bikin podcast, terus bikin channel di sosial media yang mana itu juga butuh sentuhan desain kan. Mulai dari logonya dan lain sebagainya gitu. Sampai akhirnya ada produk-produk yang sebelumnya nggak kepikiran terus akhirnya dibikin. Jadi misalkan kayak masker di branding kayak gitu. Itu ada. Jadi ada klien kami yang mereka itu juga B2B. Jadi mereka pun juga punya klien sehingga mereka bikin produk sesuai dengan kebutuhan saat itu gitu. Jadi malah saat itu pas lagi naik-naiknya gitu. Alhamdulillahnya itu. Terus kalau ngomongin yang sekarang mungkin pada bilang kok pasarnya lesu dan lain sebagainya gitu. Ya alhamdulillahnya sih. Walaupun memang sebenarnya di dunia desain online itu pun juga ada yang mengalami gitu juga Mas. Oh iya. Terutama di marketplace digital, platform itu mereka udah mulai banyak membuat kebijakan-kebijakan sepihak. Yang dulunya awal mereka berdiri itu otomatis mereka butuh traffic. Jadi mereka itu jor-joran bakar duitnya. Nah, jadi yang join tuh dapat referral, dapat berapa duitnya segala macam. Terus mungkin mereka hanya submit berapa produk digital aja tapi per bulan kok sudah bisa menghasilkan income ratusan dolar misalkan kayak gitu. Akhirnya bisa banyak orang yang join, tertarik gitu loh.
Nah terus makin banyak yang join dan lain sebagainya, udah mulai aturannya mainnya berubah. Nah, gitu. Akhirnya mulai siapa yang butuh nih, nah, gitu. Akhirnya mereka bikin kebijakan-kebijakan yang itu tuh mulai menguntungkan dari si platformnya, dan si kontributor atau si desainernya ini mulai dipersulit lah. Jadi akhirnya pada akhirnya yang berkualitas lah yang bisa bertahan kayak gitu. Karena kan dulu kan banyak yang mereka nyepam produk dan lain sebagainya kayak gitu sih. Itu contoh platformnya boleh disebut Mas apa? Boleh. Jadi seperti kayak kita ngomongin, kan ada 2 orientasi desain Mas. Orientasinya berbasiskan project atau service atau berbasiskan produk. Produk itu ya aset digital. Kalau misalkan project atau service itu ya seperti kayak misalkan ada orang pesan terus kita bikin, terus kita deliver, terus kita dapat bayaran. Nah itu per project, jadi project base. Nah itu salah satu contohnya tuh di Dribbble.com. Nah jadi Dribbble.com itu salah satu platform di mana yang menjadi pintu utama kami untuk bisa mendapatkan project-project dari klien-klien seluruh dunia ya kayak gitu. Nah dulunya itu tuh hanya berbasiskan subscription atau membership ya kayak gitu. Jadi ada yang bayar bulanan, ada yang bayar tahunan gitu untuk biar bisa dia dapat semacam kayak privilege atau feature-feature gitu. Jadi ada member pro sama member team. Nah sekarang ini itu transaksi udah nggak boleh dibawa keluar. Kalau dulu boleh. Jadi transaksi itu boleh kayak ada link ke luar gitu bisa gitu nanti terus direct email gitu. Itu boleh. Tapi sekarang itu harus di platform tersebut. Kalau enggak di situ nanti bisa kena sanksi dan kena bisa penalti bahkan kena banned kayak gitu. Itu baru yang kita ngomongin dari yang sisi service ya. Nah kalau mau ngomongin yang sisi produk itu pun juga salah satunya kayak Shutterstock. Nah Shutterstock itu kan dulu kita tahu bahwa itu salah satu agensi penyedia digital aset yang terbesar ya kayak gitu. Tapi sekarang udah mulai banyak kebijakan-kebijakan yang akhirnya merugikan kontributor-kontributor. Sampai dulu tuh sempat ada demo gitu Mas. Oh iya. Ya jadi boykot Shutterstock segala macam. Akhirnya yang bersuara gitu malah akhirnya di banned kayak gitu. Berarti yang demo bukan hanya ojol aja sih Mas. Lupa kerja digital tuh juga gitu Mas. Oh, gitu ya? Pas kayak kemarin ada AI gitu. Ada boykot AI. Tapi ya nggak bisa, mau gimana lagi, namanya platform digital atau bisnis model itu kita harus adaptif memang sih. Dan mereka yang punya kuasa akhirnya kan. Kita tuh cuma numpang ibaratnya gitu. Betul. Ibaratnya ya kayak misalkan kita mau buka lapak di pasar gitu. Ya pasar itulah yang menentukan kebijakan-kebijakannya kan kayak gitu. Kita cuma numpang aja gitu. Ya akhirnya pada mau nggak mau ya kita akhirnya nurut juga gitu loh. Tinggal gimana caranya kita bisa terus adaptif, berusaha untuk terus memperbaiki servis kita, kualitas kita dan lain sebagainya untuk bisa bertahan. Tapi itu pun juga masih terus tanda kutip dikerjain ya sama platform itu. Bener kayak algoritma itu berubah-ubah gitu, yang dulunya di top terus habis itu bisa terlempar ke belakang. Kalau mau naik harus bayar ads-nya. Nah kayak gitu. Wah gitu Mas. Jadi ya aturan mainnya kayak gini sih. Memang akan susah kalau misalkan kita terlalu mengandalkan platform ya. Memang paling aman itu kalau kita bisa membuat platform sendiri, kayak misalkan bikin website sendiri. Sehingga kalau misalkan ada kerjaan-kerjaan itu masuknya ke web kita punya database-nya sendiri, kita pegang kayak gitu. Sehingga akan lebih aman mainnya kayak gitu sih. Iya Mas, memang kayak di saya sendiri misalnya YouTube kan juga bergantung pada platform. Nah, itu platform juga. yang dimana platform itu juga berpindah-pindah kan algoritmanya berubah-ubah. Benar. Berarti kalau kayak Mas Aryo sendiri itu kan tadi dikatakan ada yang turun. Tapi ya alhamdulillah kalau dari sisi Mas Aryo, alhamdulillah naik nih atau stabil lah gitu ya. Stabil atau cenderung naik. Ya itu naik turun lah ya. Nah itu gimana strategi apa yang diterapkan ketika di industri kreatif? Oke, kalau sekarang kita ngomongin yang service base ya Mas, atau yang per project. Alhamdulillahnya saya ini berkoneksi sama klien lama yang itu tuh direct lewat email. Jadi memang nggak lewat platform. Kita membina kepercayaan itu dan alhamdulillah ini udah berjalan sekitar 10 tahunan lebih. 10 tahun ya Mas? Iya Mas. Bahkan kliennya tuh udah pernah sampai datang ke kantor kami, studio kami. Orang mana itu Mas? San Francisco. Waduh. Ya gitu. Itu dulunya awalnya per project dulu Mas gitu. Awalnya dari ketemunya sih di platform. Habis itu kita ngobrol-ngobrol dan kebetulan platformnya itu tidak melarang untuk mengajak keluar kliennya ya. Akhirnya kita
kontak-kontakan lewat email, terus kemudian kita kerja bareng awalnya per project, terus kok terlalu sering per projectnya sampai nego-negoan gitu. Ya udahlah, saya beride terus udah kita flat aja lah per bulan berapa gitu. Unlimited revision, mau minta apa segala macam desain kita kerjakan. Tapi syaratnya adalah untuk satu dedicated designer, satu manpower gitu. Jadi senilai berapa gitu. Dan itu kita cara nentukannya adalah cara mainnya tuh supaya ada batasannya itu sehari adalah 6-7 jam kali 5 hari kerja kali 4 minggu. Nah kayak gitu. Dengan gitu akhirnya tahu tata tertib aturannya dan pas saat hari libur atau public holiday-nya Indonesia itu juga kita bisa libur gitu. Setelah itu oke, lanjut kontrak per bulan ya kan. Terus semakin berkembangnya perusahaan tersebut, semakin banyaklah perusahaan itu membutuhkan desainer ke kami. Oh, jadi nggak cuma satu. Iya, sekarang total sekitar mungkin 18-an orang, Mas. Yang di dia aja. Iya, gitu. Jadi in-house desainernya mereka itu outsourcing ke kita, gitu di bawah manajemennya kita. Sehingga dengan gitu alhamdulillahnya kayak kita punya retainer ya per bulanannya itu dan tidak tergantung sama platform. Dan transfernya pun ya transfer lewat bank aja gitu, transfer ini. Jadi antar bisnis, jadi antar bank San Francisco sama Indonesia ya, gitu. Kayak gitu. Dulunya lewat PayPal kan, tapi karena potongan terlalu gede akhirnya lewat gitu. Dan itu perusahaannya tuh B2B juga. Jadi dia juga punya klien gitu dan syaratnya memang kita harus nyari desainer yang mau kerja dari malam sampai pagi mengikuti jam kerja sana kayak gitu. Nah dengan cara seperti itu kita direct langsung ke klien gitu, itu akan lebih aman sih. Walaupun memang nggak bisa kita ngomong sepenuhnya aman juga gitu. Karena banyak juga cerita-cerita teman-teman saya yang mempunyai studio desain yang terlalu mengandalkan klien. Akhir tuh begitu di cut gitu, tanpa persiapan apa-apa, timnya udah puluhan bahkan ratusan, akhirnya nggak bisa apa-apa gitu. Akhirnya terus jadi akhirnya harus nombok bulanannya gitu loh. Bahkan ada cerita di mana kerjaan yang harusnya tuh dia dibayarkan itu nggak dibayarkan, akhirnya dia harus nombokin kayak gitu. Jadi memang ada plus minusnya sih gitu. Iya, karena kan juga kita tidak bisa memverifikasi kejujurannya dia. Iya, kalau itu memang soal kepercayaan sih Mas gitu. Memang kepercayaan itu benar-benar nomor satu ya kalau kita ngomongin desain online tuh, karena kita nggak pernah ketemu sama kliennya kan. Nah cara ngakalinya memang dibayar di awal kayak gitu. Walaupun ini retainer bulanan tapi dia bayarnya di awal gitu. Oh gitu ya, bisa ya. Bisa kayak gitu. Terus kalau misalkan melalui platform kayak PayPal itu kan ada kayak semacam buyer protection ya. Jadi kalau misalkan nanti terjadi apa-apa dia bisa minta chargeback gitu, jadi uangnya minta kembali dari platform itu gitu. Berarti yang kayak mengandalkan klien yang seperti Mas Arya lakukan itu banyak dilakukan juga di teman-teman studio yang lain nih Mas Arya ya? Iya banyak sih, tapi memang kebanyakan masih come and go gitu, jadi dia per project basisnya, tapi ada juga yang model subscription ada juga. Jadi dia langganan per bulan bayar sekian, ada paket-paketannya. Terus nanti dia bebas mau minta apa, konsultasi dan lain sebagainya dengan sistem seperti itu gitu. Ya sebenarnya mirip-mirip sih, tapi kalau dari kami kan pakainya per manpower ya, per dedicated designer kayak gitu sih. Jadi ya sebenarnya banyak juga yang dilakukan, tapi mungkin karena udah terlalu senang di per projectnya gitu, ya udah per project aja karena kan nggak terikat gitu kan. Ada yang senang lebih senang kayak gitu sih, freelance gitu. Iya. Berarti kalau tadi Mas Arya itu kan di slab, kalau Mas Arya kan punya 2 nih yang gede ya, atau 3 ya, atau 4? Iya. Ya kita ambil contoh 2 aja lah, ya. Slab design sama letterhand. Gitu. Yang paling, kalau yang saya tahu menonjol kan itu ya, slab design sama letterhand. Kalau letterhand ini kan lebih ke pembuatan font ya. Kalau yang berarti yang Mas Arya katakan tadi lebih ke slab design berarti slab design. Jadi ini 2 contoh yang bagus sebenarnya Mas. Yang slab itu masih kecenderungannya ke service, sedangkan yang walaupun produk ada juga ya. Nah, sedangkan kalau yang letterhand ini full produk. Walaupun ada yang service juga sedikit ya. Kayak bikin font custom gitu. Kayak kemarin udah pernah ngerjain font khusus corporate ya, itu kita kerjain juga kayak gitu. Dari warung steak tuh kita kerjain. Ya, font gitu. Corporate. Jadi warung steak and steak itu pesannya di situ. Ya, kayak gitu. Customize itu berarti. Custom ya. Kayak gitu berarti ada budgetnya
aku bikin font ini budgetnya sekian gitu atau nego? Iya, nego Pak awalnya gitu. Jadi dan itu eksklusif ya. Jadi memang sesuai pesanannya dia. Jadi nggak bisa kita jual ulang juga. Sampai mahal kayak gitu Mas pesan font gitu. Ya mahal dan murah itu kan relatif Mas. Kalau kita ngomongin perusahaan itu kan desain itu kan adalah investasi. Iya, betul. Itu yang mungkin perlu banyak yang diedukasi ya kayak gitu. Misalkan kalau misalkan kita ngomongin corporate kayak misalkan Warung Steak, mereka kan juga udah paham bahwa desain itu adalah investasi dan itu bisa kepake seterusnya. Seperti yang kita tahu Mas bahwa banyak perusahaan-perusahaan yang sampai sekarang itu juga masih banyak yang pakai font ilegal. Downloadnya itu download di situs-situs barangan dan saat mereka pakai itu desainernya nggak di brief dulu bahwa ini harus legal ya, maksudnya dari royaltinya segala macam tuh harus free royalty kayak misalkan kita ngambil dari Google Font dan lain sebagainya. Nah setelah dipakai, setelah di up gitu kampanyenya produk segala macam, nah akhirnya ketahuan sama yang punya font kan, ya. Ditanyain ini udah beli belum, bukti lisensinya mana gitu. Akhirnya kena lah dendanya gitu karena di saat di download itu sebenarnya sudah ada di situ. Ini lisensinya for personal use gitu loh. Nah itu banyak yang darurat membaca ya gitu. Padahal di situ sudah jelas gitu. Nah, dikiranya menjebak padahal enggak, di situ sudah tertulis gitu loh. Tinggal harus mau membaca atau enggak gitu kan. Terus akhirnya ya udah dikenakan denda yang puluhan juta bahkan ratusan juta Mas. Lah daripada kena denda kan mending bikin font sendiri gitu loh ya dari awal gitu loh. Udah tahu karakternya pengennya kayak apa kan kayak gitu, bisa ngarah-ngarahin sampai selesai kan kayak gitu. Udah dan itu hak miliknya dia gitu loh ya kan. Kalau sedangkan kalau kayak font dari studio lain atau kita ngambil dari itu kan itu kita hanya perusahaan itu hanya hak pakai saja atau lisensi aja, bukan copyright. Nah itu. Nah itulah yang sekarang ini darurat itu Mas, darurat copyright ya, melek copyright, melek lisensi. Banyak kayak konten-konten kreator itu yang saya juga resah Mas, kayak banyak yang keburu ngebet pengen cuan, jadi mereka nggak peduli ini copyright dari mana, yang penting mereka dapat misalkan freebies dari internet, download, kumpulin jadi satu, bikin desain packagingnya, upload lah tuh di situs-situs tertentu ya kan. Dengan habis itu tinggal dipasang ads, udahlah dapat cuan gitu. Itu banyak banget kan jualan-jualan produk-produk bajakan punya orang gitu loh ya. Ya itu kan kita tahu ya, maksudnya ya istilahnya dia mendapatkan keuntungan dari hasil keringat orang lain itu kan kayak gimana hukumnya. Saya kan nggak berkompeten ngomong gitu. Kayak gitu Mas. Itu yang tak resahkan sih. Dan sempat kemarin tak edukasi juga gitu di sosial media tentang etika, tentang istilahnya hak milik dan lain sebagainya gitu tuh kita harus melek lah kayak gitu. Nah itu dari kembali ya ke contohnya tadi. Dua model studio yang berbeda. Model studio tadi, service dan produk kayak gitu. Saya mumpung inget jadi penasaran. Misal kayak ada pengusaha nih kan, kita juga channelnya para pebisnis Mas di sini di Pecah Telur. Misal ada yang pengen memiliki font katakanlah kayak tadi dari Warung Steak tadi. Iya Warung Steak tadi itu ancar-ancar budgetnya kisaran berapa? Nah ancar-ancar aja nih nanti. Buka red card ya berarti. Siapa tahu nanti aku pengen lah biar punya ciri khas gitu ya. Ya puluhan lah ya. Puluhan ya. Itu puluhan kecil atau puluhan besar? Tergantung kesulitannya Mas. Oh gitu ya. Kan font itu kan ada family-nya. Ada dia yang tipis, sedang, tebal itu kan ada kan. Kalau misalnya kita pakai di Words atau di aplikasi desain itu kan ada kan bisa milih-milih itu. Itu fitur juga akan menentukan harga ya. Terus nanti ada pelengkapnya enggak. Jadi font itu kan biasanya ada font pairingnya. Jadi dia ada satu yang sans atau yang huruf cetak biasa, ada yang huruf script atau Latin, gitu. Satunya Latin, satunya gedrik ya. Ini pisah-pisah apa gandeng gitu ya. Kayak gitu. Jadi itu misalkan ada dua font yang combo gitu, ya itu beda lagi harganya kayak gitu sih Mas. Oke. Nah tadi kan kalau dari kembali lagi ke konteks berarti Mas Arya ini ada yang service yang di Slab Design, mengerjakan desain apa aja untuk klien yang hari ini banyak di luar negeri. Semua klien berarti di luar negeri Mas ya? Iya 90% nih Mas luar negeri dan juga yang membuat font dijual di platform online luar negeri juga ya? Iya itu salah satu yang mungkin bikin kita seneng itu pernah dipakai sama Chelsea FC Mas. Ya dipakai di sosial medianya gitu. Terus baru-baru ini juga ada film Netflix yang pakai font kita juga ada kayak gitu. Jadi kita seneng, maksudnya
font yang kita produce gitu tuh dipakai hasil karyanya tuh di mana-mana misalkan itu. Ada juga di packaging gitu pas lagi di market gitu, supermarket loh ini fontnya ini apal ya Mas ya? Apal bagi desainer-desainernya, nah saya sih nggak terlalu. Udah apal ya, daro gitu. Iya, gitu. Karena udah ribuan font Mas. Ribuan ya Mas ribuan Mas, 2016 kami Letterhand Studio tuh. Kalau Slab Design kan 2011. Gitu, kalau Letterhand tuh tahun depan udah 10 tahun. Masya Allah. Mas berarti kalau Slab Design hari ini berapa orang Mas? Sekitar 30-40 ya. 30-40. Kalau yang letterhand? Letterhand sekitar mungkin 10-an ke atas lah ya gitu. Profitable yang mana di antara dua itu? Ya mungkin 11-12 sih, tapi masih banyak 12-nya yang slab gitu. Yang bikin font itu ya? Yang letterhand itu yang 11-nya mungkin. Oh iya 11-nya, berarti slabnya lah gede. Iya, yang gitu. servis tadi. Yang servis. Karena kalau servis itu kan jelas kelihatan Mas. Begitu selesai ngerjain langsung dapat bayaran. Iya. Sedangkan kalau kita ngomongin produk itu kan kita nggak tahu dapatnya entah kapan. Oh. Ya tanda kutip jadi kayak gambling juga ya. Kita bikin produk sekarang nggak tahu nih lakunya kapan. Bahkan mungkin ada yang salesnya 0 pun sampai sekarang mungkin ada. Salah satu font yang pernah dibuat salesnya 0. Iya mungkin ada juga gitu loh. Kalau misalkan kita ngecek di penjualan ya di salah satu platform gitu. Karena kan nggak semuanya cocok juga gitu loh. Ya makanya akhirnya jadi kayak kayak untung-untungan juga gitu loh. Dan itu ada sering juga ya beberapa kali ada rezeki dadaan gitu. Ada yang beli lisensi korporat dan lain sebagainya gitu. Ya. Berarti kayak gitu itu gimana? Maksudnya Mas Aryo mau bikin font tertentu itu gimana? Cara saya mau bikin font ini deh. Itu cara berpikirnya gimana Mas? Ya kalau di Letterhand itu kan ada timnya tuh beberapa tim ya Mas. Kita bagi kayak semacam kayak estafet tuh kerjanya. Kayak stasiun kerja ya. Jadi yang fase 1 itu adalah lettering artisnya. Memang dia seniman lettering. Jadi dia ngambil inspirasinya bisa dari dari berbagai macam literaturnya dia ya kayak gitu loh. Kita lihat inspirasinya mungkin di Pinterest atau mungkin katakanlah kita ngelihat di dokumen-dokumen jadul gitu, namanya font revival gitu bisa juga gitu. Misalkan kayak kita ngelihat di museum mana itu kok ada font yang udah zaman-zaman Belanda dulu, misalkan itu dijadikan referensi kayak gitu bisa. Tapi memang disinilah letak tanggung jawabnya di mana kita jangan sampai terlalu bergesekan sama referensi. Jadi kalau terlalu berdekatan akhirnya jadinya plagiarisme. Iya betul. Makanya nyontek ya. Makanya triknya adalah saat melihat referensinya itu lihat dulu sampai puas ya kan. Ini dari partner saya sih Mas Hendri Juanda. Beliau ngasih tipsnya gitu. Lihat dulu referensinya sampai puas benar-benar diperhatikan sampai detail-detailnya. Habis itu tutup semua baru mulailah dari awal. Dari start from blank canvas. Iya nggak boleh sambil lihat itu. Nah, start from scratch. Kalau sambil ngelihat nanti pasti jatuhnya nyerempet-nyerempet. Iya. Dan itu sering kemarin sempat beberapa kasus banyak yang kejadian kayak gitu loh. Jadi dia bikin lettering tapi sambil ngeliatin fontnya orang. Ya, itu jadi mirip. Iya, jadi kayak kita ngelihat lukis wajah itu kan lukis wajah sambil ngelihat ya akhirnya mirip juga kan. Nah, itu secara nggak sadar pasti akan kayak gitu. Karena gini Mas, misalkan bentuk A huruf Latin itu kan banyak yang berbagai macam variasi ya, ada yang keluarnya tuh kayak gimana gitu loh. Nah, kenapa kok pemilihannya itu, anatominya kok bisa seperti itu, nah gitu loh. Baik huruf A-nya, huruf P-nya, huruf B-nya dan lain sebagainya itu tuh, kenapa kok pilihannya bisa itu? Nah itu kan yang mengindikasikan bahwa dia tuh ngambil dari font orang kayak gitu. Nah biasanya yang tahu itu adalah si pembuat font itu, wah ini ngambil inspirasinya dari tempat kuning gitu. Walaupun mungkin kalau ditumpuin overlay gitu itu nggak sama ya gitu, nggak bisa ngeblat gitu, tapi itu jelas ngambil gitu. Oh ya udah mirip nih dan akhirnya si font ini akhirnya terus kayak menuntut gitu loh. Ini gimana nih pertanggungjawabannya gitu loh. Iya. Karena sebenarnya itu berarti ketahuan baru dituntut gitu ya sebenarnya Mas ya. Iya. Kayak semacam tadi juga font yang dipakai di komersial tadi, kalau nggak ketahuan si pembuat fontnya juga mungkin selama itu aman gitu. Kalau ketahuan baru dituntut yang gitu. Iya kayak gitu. Jadi ya kucing-kucingan Mas gitu loh. Dan itu parahnya sih ya Mas, ya, para freelancer itu yang ibaratnya mereka menuntut tanya ya, sebenarnya awalnya nanya gitu. Ini udah beli belum dan lain sebagainya. Itu tuh kalau misalnya sama perusahaan gede yang udah punya lawyer, malah freelancer inilah yang dikencet. Nah gitu. Jadi kayak
kita punya lawyer, kamu mau apa kayak gini gitu. Padahal jelas-jelas dia yang salah gitu loh. Tapi ya namanya tanda kutip orang yang ketahuan berbuat sesuatu hal yang enggak ini ya. Misalnya kita ngomongin maling ketahuan kan dia terus jadi membela diri kan kayak gitu loh. Nah itu pernah saya rasain Mas kayak gitu tuh. Pernah juga ya? Pernah. Di telepon itu Mas, dia yang salah malah saya yang dimarah-marahin. Gimana sih? Dia ancam-ancam saya nih lawyer pernah di Dubai dan segala. Wah nih Pak. Makanya sekarang di Font ini juga sudah ada perkumpulannya Mas. Nah, itu yang akhirnya ada payung hukumnya sehingga bisa pakai payung hukum itu misalkan nanti dibutuhkan itu terus bisa ada legalnya lah untuk mensomasi kayak gitu-gitu. Itu kayak di platform itu atau di Indonesia Mas? Indonesia aja. Indonesia ya. Tapi kalau mau melalui platform sebenarnya bisa juga difasilitasi sih. Ada juga yang platform yang memfasilitasi. Jadi dia pernah tuh menginvestigasi perusahaan ini pakai Fontmu loh. Coba cek di perusahaanmu, di tokomu apakah dia udah beli. Kalau belum beli nanti biar tak follow up. Dia dapatnya dari mana nanti misalkan bisa cair dia lisensinya nanti bisa dapat kayak gitu. Kayak kalau websitenya Font itu apa Mas? Kayak yang paling populer? Paling populer salah satunya creativemarket.com sama mungkin myfonts.com. Nah ini myfonts itu yang paling lama Mas. Bisa dibilang gitu ya. Jadi dia grup, satu grup gitu. Jadi ada fonts.com dan lain sebagainya gitu. Jadi dia itu kalau misalkan dulu kita mau nyari ini fontnya namanya apa ya, itu ada satu software namanya Waterfont gitu di web gitu. Terus dia bisa mendeteksi ini fontnya ini namanya, terus dikirim linknya terus kita bisa beli di myfonts itu gitu. Oke. Berarti kayak pekerjaan seperti Mas Aryo di bidang desain atau font itu kategorinya tadi apa Mas? Kreatif bahasa kategorinya Mas Aryo ini bidangnya berarti kreatif desain kan ya? Ya. Apanya nih maksudnya? Usahanya kan di bidang kreatif. Di bidang kreatif gitu ya. Industri kreatif. Gitu. Saya juga industri kreatif sih Mas. Iya sih sebenarnya. Tapi kalau lebih ke Mas Aryo berarti lebih ke apa ya berarti? Ya mungkin saya kurang tahu juga. Tapi artinya bisa bertahan lama loh Mas. Jadi kayak tadi Seleb Design sejak 2011. Yeah. Terus kemudian si Seleb Design yang Letterhand yang bikin font 2016 sampai sekarang kan masih ada nih. Berarti kan hampir 9 tahun, bentar lagi 10 tahun. Kalau yang Seleb Design berarti kan sudah 14 tahun, ya kan? Berarti kan panjang banget berarti kan. Mas. Tapi kalau menurut Mas Aryo, ini bakalan tetap eksis terus sampai terus gitu ya Mas ya? Sampai masih cerah gitu ya? Insya Allah Mas, karena pangsa pasar untuk kebutuhan visual itu tuh akan terus ada dan akan terus berkembang walaupun dengan adanya AI kan ada AI gitu. Walaupun mungkin ada ya istilahnya freelancer yang merasakan penurunan cukup signifikan dari pesanan dan lain sebagainya gitu. Tapi sebenarnya AI itu pun sebenarnya bisa kita pakai untuk sebagai tools kan kayak gitu. Tapi selama kita tuh bisa adaptif itu kuncinya sih Mas. Jadi kita bisa adaptif ngikutin bisnis modelnya tuh seperti apa. Dan kita bisa terus gerak cepat. Jadi kalau misalnya kita ngomongin studio desain online karena kita pasarnya itu seluruh dunia, jadi itu nggak akan ada habisnya. Beda kalau misalkan kita ngomongin kuliner atau mungkin laundry yang misalkan ngandalin setempat lokal kayak gitu. Itu kan pasti akan ada batas marketnya ya. Hanya segitu aja gitu loh. Begitu satu wilayah itu dipenuhi dengan berbagai macam usaha serupa pasti akan saling mematikan kan gitu loh. Jadi bunuh-bunuhan harga dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, sedangkan kalau kita ngomongin ini market global ya, otomatis unlimited kan bisa dibilang kayak gitu. Dan kita nih Indonesia nih masih mengambil porsi yang sangat kecil sekali gitu loh dibandingkan luar. Ya yang sekarang yang paling gede mungkin salah satunya India malahan. India, Pakistan, Bangladesh itu mereka banyak banget itu untuk yang menguasai market online ya kayak gitu. Terus negara-negara berkembang lain seperti kayak Filipina kayak gitu. Jadi udah banyak gitu dan orang-orang luar sana itu tuh paham bahwa negara-negara berkembang ini nih secara rate mungkin bisa jauh ya dibanding mereka hire designer di sana. Tapi secara kualitas itu nggak kalah, kayak gitu. Makanya mereka juga istilahnya talent hunt ya, jadi memburu talent
di platform-platform untuk bisa dapetin desain-desain dengan kualitas bagus tapi dengan rate yang di bawah mereka kayak gitu. Kalau kita ngomongin rate aja di sana itu start fresh graduate itu bisa dari 3.000 atau 4.000 dolar per bulan. Sedangkan di sini kalau dibawa ke Indonesia itu kan udah bisa jadi satu tim sendiri. Iya, 3.000 sampai 4.000 iya. banyak banget. Lah ya makanya sampai 5-60 juta kan bisa bikin satu tim sendiri untuk bikin. Nah ibaratnya seperti itulah kayak gitu. Perbandingannya. Jadi insya Allah akan terus bisa berkembang sih Mas. Tergantung nanti bagaimana industri ini berjalan ya. Model bisnis yang terus bergerak ya insya Allah akan terus kita lakukan lah kayak gitu. Saya juga ngikutin juga sih Mas Aryo. Kayak Mas Aryo bikin channel juga kan di pribadinya Mas Aryo. Yeah. Itu juga mengunjungi beberapa studio-studio kreatif yang keren-keren gitu loh menurut saya Mas. Benar-benar. Termasuk juga desain itu juga keren sih. Maksudnya juga ternyata banyak juga yang keren gitu. Benar-benar Mas itu kayak studio salah satunya yang studio Money Monkey yang saya datangin Solo itu saya juga nggak expect ternyata sampai puluhan orang dengan ada punya server sendiri segala macam dan menjadi subnya studio di Malaysia kan untuk bikin boboiboy dan lain sebagainya. Itu kan memang ya itu tuh benar-benar sangat banyak peluang-peluang gitu loh Mas sebenarnya tuh yang bisa kita maksimalin dari job-job online kayak gitu. Itu kayak bisa dilakukan oleh orang yang kemudian hari ini kena mungkin lesu dan sebagainya. Apakah bisa langsung join ke situ? Misal langsung join gitu, apa yang harus dia siapkan? Maksud saya apakah harus punya skill tertentu untuk kalau Mas Aryo apakah juga bisa skill bikin font atau bisa ya? Awalnya dulu, tapi ininya ya bukan letteringnya ya, tapi kan fase-fase bikin font itu kan ada beberapa tadi belum selesai tadi. Iya, jadi pertama adalah bikin sketsanya, terus lanjut kemudian dibikin vektornya atau jadi sketsa atau dibikin bentuk grafisnya. Nah, bentuk grafis sendiri kan belum bisa dipakai untuk ngetik itu belum bisa muncul kan, harus ada codingnya. Nah, itu ada di coding sendiri pakai software khusus. Kita pakainya FontLab. Nah, itu tuh jadi kasih coding simple lah, sederhana gitu walaupun memang kalau orang yang belum buta coding kayaknya ribet ya kayak gitu. Jadi di generate fontnya setelah jadi belum selesai masih bikin posternya dulu. Kan kita kalau jualan font juga nggak mungkin cuman tulisan huruf doang hitam putih gitu kan. Dibikin yang menarik. Ada poster-poster mock-up-nya dan lain sebagainya. Setelah jadi belum selesai lagi. Fase terakhir adalah ngupload. Nah, diupload lah itu di berbagai macam marketplace. Nah, kalau tadi Mas Agung tanya bisa bikin nggak sih? Nah, dulu pertama ngawalinnya memang kalau di Letterhand itu saya generate fontnya. Nah, jadi dari font yang udah jadi A, B, C sampai Z, terus lempar ke FontLab. Nah, terus tim akhirnya hire itu juga benar-benar dari nol gitu loh. Bahkan salah satunya ada yang SMK, jadi pulang sekolah dia baru kerja gitu sampai malam. Nah, itu belajar juga, kita jadi sama-sama belajar gitu. Akhirnya bisa jalan kayak gitu. Nah, kalau yang Slab Design itu saya dulunya memang awalnya dari freelancer. Jadi ngelogo, khususnya logo, bikin logo, terus ikut-ikut kompetisi di internasional gitu, alhamdulillah sempat sampai 10 besar dunia kayak gitu, sampai ratusan logo kita buat kayak gitu dan ya udah dari situlah dapat klien-klien yang akhirnya nyangkut sampai sekarang. Gitu. Berarti juga harus punya seni juga ya Mas, harus Ya kalau sebenarnya gini Mas, itu nggak perlu bakat sebenarnya Mas. Saya tekankan itu nggak perlu bakat, tapi butuh gigih aja, mau belajar dari awal. Walaupun nggak bisa gambar gitu atau nggak bisa? Itu bisa dilatih. Bisa dilatih. Bisa dilatih. Ini sudah dibuktikan Mas. Jadi kan kalau nanti kita ngomongin ke project yang CSR-nya, itu kan salah satu CSR saya CSR kami adalah ada sekolah namanya Indonesia Creators Academy. Itu dididik dari nol dan sekarang udah masuk angkatan ke-6. Dididik dari nol, benar-benar nggak punya skill, nggak bisa gambar apapun, dan banyak yang lulusan pondok. Nah gitu, lulusan pondok kan mereka ya istilahnya dapat ilmu agama gitu kan. Nah lulusan pondok, terus ya sebenarnya umum juga sih, ya terus dididik dari nol. Awalnya manualan dulu, jadi beberapa waktu awal dikasih pelajaran manual, dia bisa gambar tangan kayak gitu, terus nanti ngerti fundamental desain grafis itu kayak apa gitu. Habis itu penguasaan software. Nah, software itu mulai dari
foto editing, terus sampai Adobe Illustrator juga. Setelah itu lanjut penguasaan hardware, videografi, fotografi pun juga diajarkan kayak gitu, motion graphic sampai video mapping, terus live streaming juga kayak gitu. Dan akhirnya selesai itu dalam rentang waktu nggak sampai setahun, plus itu udah plus sama magang, itu dari nol benar-benar akhirnya bisa gitu loh. Dan itu yang penting dia mau aja, gigih aja gitu. Dan ini udah kita buktikan gitu Mas. Jadi kalau ada orang, wah aku nggak punya bakat gitu, ya dari dia ngomong gitu aja itu sebenarnya udah istilahnya memutuskan semangatnya dia dulu, udah kalah dulu sebelum berperang gitu Mas. Nah kalau kita ngomongin background, saya juga bukan background DKV gitu kan. Saya hanya seneng gambar sejak kecil karena seneng baca komik gitu kan. Dari situlah terus kemudian mulai niruin karakternya, gambar-gambar Dragon Ball kayak gitu-gitu. Akhirnya terus kebawa sampai besar gitu dan punya passion gimana caranya saya bisa dapat nafkah, dapat jalan hidup dari sini, dari hobi yang dibayar. Sesimpel itu Mas sebenarnya. Kayak gitu. Akhirnya bisa sampai sekarang loh Mas. Berarti hari ini juga bisa jadi solusi bagi orang-orang yang mungkin lagi kena layoff dan sebagainya ya Mas ya. Bener banget Mas. Jadi mindset kita tuh harusnya kita ubah Mas, bahwa rezeki itu bukan ditanggung perusahaan. Rezeki itu juga bukan tergantung istilahnya skill kita tuh apa aja, tapi ya seberapa besar, seberapa jauh ikhtiar kita plus ketawakalannya. Nah, itulah nanti yang akan memantaskan kita sehingga bisa Allah tuh kasih rezeki yang sesuai dengan takarannya gitu loh. Karena kan semuanya memang udah diatur kan. Tinggal kitanya sendiri mau diatur enggak kayak gitu. Jadi jangan terus langsung putus asa gitu. Karena platform itu sangat banyak sekali Mas, dan zaman dulu waktu internet masih susah, waktu saya ngerintis karir itu kan sekarang tuh udah sangat amat dimudahkan sekali gitu loh. Dengan berbagai macam bisnis model dan tinggal dia mau belajar atau enggak. Karena terkadang mental ya kita tuh terlalu kayak istilahnya pengennya ya udah kayak gini aja lah, kayak kalau nggak mau berusaha lebih dan sebagainya gitu. Apalagi kalau kita ngomongin ya nggak semuanya sih, nggak in general, tapi kayak ngomongin yang dialami oleh Gen Z ya gitu. Ada mental illness lah, terus work life balance lah. Kayak gitu-gitu loh Mas. Maksudnya harus digembleng lebih kuat lagi sebenarnya gitu loh. Kalau kita mau ngomongin ya itu tadi ya. Jadi rezeki itu nggak tergantung dari perusahaan gitu. Misalkan di layoff terus habis itu kita jadi nggak dapat rezeki, nggak bisa makan dan lain sebagainya. Tetap ada. Tinggal mau berusaha atau enggak gitu. Keren. Terima kasih Mas Taryo. Udah menjelaskan sisi lain dari pekerjaan siap. Yang tidak ada yang tidak terlihat di di offline, tapi ternyata ada rezekinya. Iya, dan Mas. ternyata banyak juga kok. Jadi teman-teman yang mungkin tertarik nanti bisa kayak mulai mengulik di situ. Banyak hal yang bisa kita explore lagi di sisi situ. Benar Mas. Teman-teman, terima kasih udah menyimak. Kita nanti akan ngobrol lagi dengan Mas Taryo tapi dengan tema yang lain. Tapi kita potong di podcast yang lain. Sampai jumpa di next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.